Nah, halo Ko Anton. Halo Apa Ko. kabar, Pak M- Dokter? Ini luar Mantap. biasa sekali. Luar biasa sekali. Satu kesempatan yang jarang banget. Kalau kita mau janjian offline aja kan mesti janjian. Bapak sibuk, saya sibuk. Ya, kalau kita janjian online lebih gampang kelihatannya ya. Yang jalan-jalan itu yang sibuk. Gimana Ko Pak, Anton? Hari ini sudah baik berapa kali Pak. live? Oh, saya sebelum lupa, selamat Ya, ulang tahun buat Randy. terima kasih. Nanti aku sampaikan dia lagi makan di ruang ini makan. Ya, oke. Gimana Ko Anton? Tadi pertanyaannya berapa kali udah live ya Pak ya? Iya, betul, betul. Berapa Ini kali tuh? udah eh, yang ke-15, yang ke-15, 13, ke-13 kali, 13. 13 hari, total narasumber 40, Pak. 40 narasumber. Luar biasa. Hari ini Hari saja udah berapa kali Ko Anton? hari ini yang kelima, Pak. Masih ada dua, Wih, luar masih ada dua. luar biasa sampai malam ya. Iya, ya sampai malam. Nggak apa-apa, tapi saya senang, Pak. Yang paling penting itu kan happy, Iya, happiness. Kalau kita happy, kerja seperti apa juga. Saya biasa kerja keras. iya eh betul. saya nggak takut, artinya dalam tanda petik banyak kerjaan Iya, begitu saya nggak takut. Tetapi yang saya enggak ya. takut adalah kalau kerjaan gitu Pak. Nah sekarang nggak ada kerjaan, cari kerjaan. Ada satu, Luar luar ya. biasa ya. Jadi tiap hari ada Pak. jadwal live aja gitu ya, Pak ya. Oh iya iya, minggu ini rata-rata adalah 6 atau 7. 6 atau Wih, 7. Jadi sebenarnya salut. kalau live-nya saya pagi dengan komunitas travel, Ya, lalu Instagram saya dua luar kali, biasa. lalu Mhm, satu staf kantor mhm. itu sedang dirumahkan, Pak. Travel itu, Oh, Pak Dokter tahu hahaha. lah, nggak ada bisnis lagi semua karena airportnya pun ditutup gitu ya. Hotel Jadi banyak nggak yang ada ya. nggak ada traffic. Hmm. Jadi kita tutup, tapi kan tetap saya punya komitmen tetap kasih gaji mereka, walaupun gajinya kita potong. Nah, tapi saya janji tidak ada Wih, luar PHK. biasa. Lalu mereka itu ternyata muncul nih, sebagian sebagian dari Mhm. 150-an, saya lihat baru mungkin sekitar 12-13 staf kantor itu ternyata punya punya talenta yang berbeda. Ada yang jago masak, ada yang lalu keluar. Hmm. Jadi setiap jam 1 saya mulai promosikan, Mbak. Iya. Bagi-bagi berkah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Keuangan, dana, keuangan yang saya ada, saya Mhm. siapkan mereka untuk paling tidak ada PHK gitu ya. Nah, Luar setelah biasa. itu jam malam saya ada di komunitas tanya mentor. Tanya mentor bagi-bagi lah Pak, biar mereka juga senang Hmm. komunitas. Iya, iya. Pak, Iya, gimana Ko Bapak Anton? apa nih sekarang Pak? Gimana? Sibuk apa? Oh ya, di rumah ini namanya ngoreksi-ngoreksi tugas mahasiswa, termasuk apa tesis-tesis mereka yang mau ujian. Sekarang semua online kok Anton. Pak, ceritain dong Pak, yang sekolah akademi apa Pak namanya Pak? Oh iya 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 iya. Oh tentang ini public speaking ya. Ya, Iya ya, iya. mungkin mungkin kita inilah. Saya lihat ko Anton ini kan luar biasa ya komunikasinya kan kita bahas itu aja lah ko Anton ya. Biar 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 ada manfaatnya juga buat ini, buat semua pihak gitu ya ko Anton ya. Nah, kalau Kuanton ini kan saya lihat kan luar biasa ya dari sisi wajahnya ini. Kuanton ini wajahnya saya sempat ini ya. Lihat ya dari berapa kali tadi? 4 kali hari ini kok ya. Ini yang keempat ya. Yang Luar kelima. biasa ya. Yang kelima malah ya. Jadi dari sisi wajah itu luar biasa. Jadi kalau dari sisi komunikasi, ketulusan itu salah satunya ya bisa kita lihat dari visual, dari verbal, dari visualnya. Kalau Profesor Mehrabian bilang non-verbalnya. Kalau kita lihat ini ya kepada teman-teman yang sudah masuk ini melihat ini Kuanton ini mukanya ini keceriaan berbaginya itu tulus loh.
Artinya bukan mau cari apa-apa gitu loh, Ko Anton. Itu yang saya saluti. Saya lihat di Instagramnya Ko Anton. Kadang-kadang saya suka lihat di story-storynya gitu kan ya. Dari sisi komunikasi nonverbalnya atau disebut sebagai visualnya itu, yang kedudukannya itu 55% loh Ko Anton tuh dalam komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang, orang itu senang atau tidak sama kita, salah satunya dari nonverbal ini. Nah, Ko Anton punya itu gitu loh. Itu luar biasa, saya salut. Nggak kelihatan keletihan. Padahal sudah 5 kali. Ini bisa menjadi contoh buat saya, teman-teman yang usianya mungkin jauh lebih mudah dibandingkan Ko Anton ini. Ko Anton ini usianya kan, Saya, eh, saya masih muda, Pak. Masih ah, muda, Pak. Iya, berapa Ko masih Anton? pakai celana pendek, Pak. Ah, muda-muda pasti minimal ya di atas saya gitu ya Ko Anton ya. Artinya saya ingin mengatakan itu luar biasa Ko Anton. Itu artinya ini salah satu cara kalau kita ingin mendapatkan, kalau misalnya di komunitas bisnis saya suka bilang, Anda ingin mendapatkan buyer, ingin mendapatkan pembeli, ingin mendapatkan simpati dari orang, pertama-tama yang harus ditata itu adalah bahasa tubuhnya, nonverbalnya, ya, visualnya, yang kedudukannya menurut Profesor Mehrabian itu 55%. Yang kata-kata dan suara nanti kita bahas. Nah, ini dulu kita bahas yang pertama. Jadi, kalau Anda datang pun dengan wajah bete, ya kan, dengan wajah yang ya ini kayaknya sepi ini pembeli ini nggak ada yang beli dan seterusnya, maka hal itu pasti saya jamin menurut ilmu komunikasi dia tidak akan bisa menarik pembeli karena orang sudah merasa malas. Nah, contohnya itu. Kemudian contoh lain lagi Ko Anton ya. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti yang masuk ataupun yang melihat lagi siaran ulang ini ya. Bahasa tubuh itu penting sekali. Ketika kita berhadapan dengan orang, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini Ko Anton. Misalnya tangannya dilipat di sini. Karena ada orang tertentu suka begini nih. Ketika berbicara berhadapan berdua. Nah, atau tangannya dimasukkan ke kantong. Ya, atau tangannya berkaca pinggang. Atau tangannya diletakkan di belakang badan. Hal-hal seperti ini kelihatan sepele, Ko Anton ya. Tetapi ternyata di dalam ilmu komunikasi dia sangat memengaruhi. Karena apa? Karena kedudukannya 55%. Karenanya mari kita perbaiki cara komunikasi kita dengan orang. Nah, salah satu yang bisa kita lihat ya bahasa tubuhnya Ko Anton ini. Yang tetap segar, semangat ya kan. Wajahnya berbinar-binar dan ketawanya masih ingat Ko Anton saya suka bilang apa? Ko Anton kalau ketawa itu sama dengan orang yang nggak punya utang. Mungkin masih ingat ya. Jadi Ko Anton itu seperti orang yang nggak punya hutang. Nah itu salah satu yang sangat penting yang harus kita miliki Ko Anton. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita berangkat ke level tengahnya sekarang. Kalau tadi bahasa tubuh kan 55% nih. Nah kita ke level yang kedua yaitu voice, suara. Nah perhatikan ketika Ko Anton bicara tadi. Suaranya kan tetap menggelegar. 5 kali hari ini live. Luar biasa. Suara kualitasnya tidak berkurang. Ya. Jadi dinamika suara, intonasi, naik turun, tinggi rendah, sedang dan seterusnya itu ternyata memengaruhi orang loh. Bayangkan kalau kita memotivasi orang mengatakan dengan suara yang tidak menggelegar, ya, dengan suara yang pelan. Bukan dalam arti renungan ya. Kalau renungan bisa juga memotivasi. Tetapi kalau dalam arti memotivasi orang, misalnya seperti Ko Anton mengatakan kepada karyawan, kepada teman-teman ya di komunitas apapun, kamu pasti bisa, yakin bisa, bisa sukses. Ayo, orang tergerak. Karena your voice, suara Anda bisa menggerakkan orang. Coba bayangkan kalau kita ngomongnya, kamu pasti bisa, ayo, mari kita terus, kita ini ya tidur. Nah kan gitu kan Anton. Kedudukan dari voice ini, dari suara ini, ternyata tinggi juga Anton. Yaitu sekitar 38%. Kalau tadi bahasa tubuh ada 55%, kalau voice ini 38%. Makanya saya perhatikan ketika orang live dengan suara yang tidak punya daya, dengan suara yang tidak punya energi, maka rasanya
dia sulit untuk memotivasi orang. Saya kira Ko Anton sudah mempraktikkan itu dengan sangat baiklah dalam live-live yang saya lihat, ya kan. Ketika ketemu juga dengan Ko Anton juga demikian, kan gitu Ko Anton ya. Jadi ini modelnya cocok nih. Semuanya sudah dimiliki Ko Anton nih. Dua hal ini paling tidak. Kalau Itu rambut, yang kedua Ko Anton. kalau rambut, Nah, yes, itu termasuk yang tadi, termasuk yang visual kok. Itu termasuk yang non-verbal. Ya, termasuk yang non-verbal. Artinya apa? Ketika kita berpenampilan, lihat Ko Anton, tetap rapi walaupun di rumah. Tetap menggunakan batik dari dulu sampai sekarang. Betul Ko Anton ya? Ya, saya juga hobi pakai batik, tapi hari ini memang hanya tujuan untuk santai Ko Anton. Tetapi kalau saya misalnya lagi live untuk yang formal misalnya, ya dalam pengertian lingkungan formal itu mungkin kita beda. Tapi satu hal, rambut Ko Anton, kebersihannya, kerapiannya, serta baju yang dikenakan, itu semua sangat memengaruhi orang yang akan berkomunikasi dengan Ko Anton. Orang yang melihat Ko Anton sedemikian rapi, dengan tatanan busana yang rapi, dengan tatanan raga yang rapi, rambut, kacamata juga bagus, segalanya bersih itu ya, mengkilap kadang-kadang bersinar kepalanya. Itu menambah keyakinan orang lain bahwa kita ini adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Itu Ko Anton. Luar biasa Ko Anton ini. Kan gitu Ko Anton. Jadi karenanya kadang-kadang orang, maaf Ko Anton ya, ada orang kadang-kadang kan bilang, ah busana nggak penting, yang penting isinya. Memang tidak salah. Tetapi yang bisa mengatakan ini adalah orang yang sudah sangat-sangat terkenal, orang yang sudah sangat-sangat kaya, orang yang sudah sangat-sangat tinggi kedudukannya. Dia bisa melakukan itu. Tetapi ketika Anda baru mulai merintis atau menengah posisi Anda dalam 3 hal yang saya sebutkan tadi, Anda tidak bisa melakukan itu. Karena bagaimanapun orang pasti menilai bagaimana Anda berbusana, bagaimana Anda menata diri, bagaimana Anda menata raga. Bayangkan kita baru posisi mulai dan menengah di sebuah usaha, kita datang kepada seorang prospek, kita bilang kepadanya, Pak, kalau Bapak ikut bisnis saya ini, maka Bapak akan sukses seperti yang saya sudah alami. Dia akan langsung melihat Bapak from head to toe, dari kepala sampai dia tidak ada halnya kalau Ko Anton yang datang. Kalau Ko Anton yang datang dengan cabang travel 200 lebih, 250 lebih di Asia Tenggara, pakai celana pendek, baju seadanya, berbicara dengan orang lain, orang itu tidak perlu melihat bahwa oh ini bajunya murah nih, ini rambutnya nggak rapi nih, ini kendaraan yang dipakai sepertinya kelasnya kurang nih, bukan ke situ lagi arahnya. Karena Ko Anton sudah berhasil. Makanya banyak orang mencontohkan ke saya begini Ko Anton. Dia bilang gini, loh bagaimana dengan Bob Sadino? Bob Sadino, kita tahu ya Ko Anton ya, kemana-mana kecuali ke Istana Negara. Karena itu aturan keprotokolan. Dia tidak boleh menggunakan celana pendek kalau ke istana. Itu ada aturan keprotokolan yang harus dia patuhi. Tapi dia kemana-mana kan kalau kita lihat kan ya, dia pakai celana pendek. Setiap kali dia duduk, semua orang menyemut padanya. Ya, ingin belajar dengannya. Kenapa? Karena dia sudah sukses. Nah, jadi kalau saya menyarankan kepada teman-teman ini, nanti kita buka tanya jawab lah Anton ya. Sementara kita off dulu ini ya. Kan gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin betul-betul menguasai orang lain dalam pengertian hatinya, dalam pengertian minatnya pada Anda, dalam pengertian niatnya yang baik terhadap Anda harus menata itu dulu. Nggak boleh sembarangan. Biarpun di rumah jangan selengean, kaos misalnya sobek sebelah, ya kan? Oh, enggak apa-apa, yang penting kan isinya. Misalnya, ini belum bisa terjadi gitu loh. Itu pertanyaannya bagus, Kuantan. Ada lagi mau tanya nggak, Kuantan? Sebelum kita teruskan ke poin berikutnya. Nah, Kuantan dulu aja nih. Iya, seringkali Pak dalam komunikasi itu pengetahuan di level berapa? Karena saya
kadang-kadang ya ketemu dengan orang nempel gitu ya. Saya baru ketemu. Seperti kalau saya boleh refresh beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini langsung saya merasanya cocok. Nempel gitu kan. Padahal jarang ketemu, jarang ada apa-apa saya selalu Pak ayo bikin Pak, ayo bikin gitu kan. Nempel gitu. Itu faktor apa, Pak? Padahal belum ngomong loh, Pak. Nah, itu nanti kita bahas pada sesi yang lain. Tapi saya akan sedikit menjawab. Karena itu nanti modulnya lain lagi, Ko Anton. Serius. Kalau itu lain lagi. Nah, saya jawab dulu secara apa yang sudah barusan saya bahas ya, Ko Anton ya. Biar kita fokus ke situ ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Satu, karena ketika saya datang ke restorannya Ko Anton di Plaza Semanggi itu dulu, saya datang dengan penampilan yang baik. Kalau Ko Anton masih menyimpan fotonya. Ya, pakai batik. Batik warna orange. Ko Anton juga lebih kurang warna bajunya tanpa janji juga bisa hampir senada. Ya, kita dengan fotografer Widi Chandra waktu itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara soal bahasa tubuh. Ketika saya bertemu dengan Ko Anton yang saya sudah dengar ceritanya, yang sudah saya tahu kesuksesannya, yang sudah saya mengerti kebaikan hatinya, ini maka saya akan langsung meletakkan posisi diri saya dalam bahasa tubuh yang sangat rendah hati. Meskipun saya tahu bahwa Ko Anton juga pasti menghormati tamu. Tetapi saya tetap mengatakan, oh begini Ko Anton ya, luar biasa. Saya melakukan hal-hal seperti ini. Ini kan bahasa tubuh, Ko Anton. Bayangkan kalau saya datang dengan bahasa tubuh yang berbeda, ya, dengan saya kepala mungkin agak naik sedikit begini, agak menengadah begini. Oh, Bapak yang namanya Ko Anton ya? Sudah berapa lama buka ini? Kok restorannya kelihatan sepi ya, Ko ya? Kayaknya makanannya kurang enak ini ya. Nah, ini betul tidak, Ko Anton? Hal-hal seperti ini kadang-kadang kecil saja, tapi kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa itu memengaruhi karena persentasenya 55%. Satu itu. Kedua, kenapa Ko Anton tadi mengatakan pertama kali ketemu ya saya bersyukur, ya. Ko Anton mengatakan demikian, saya juga merasakan hal yang sama, merasa dekat. Selain daripada bahasa tubuh itu, saya ingin mengatakan bahwa voice ketika saya bicara, suara yang saya gunakan, suara yang Ko Anton gunakan, itu ini belum bicara soal pengetahuan loh, Ko Anton kan tidak share pengetahuan waktu itu. Ya, Ko Anton hanya mengenalkan restoran ini, ya kan gitu Ko Anton ya. Kenapa bisa begitu jadi agak dekat? Karena suara yang Ko Anton gunakan itu ada suara yang tulus. Ya, suara yang tulus dengan dinamika suara yang pas itu akan membuat orang terkesan. Kadang-kadang ketika orang berbicara belum apa-apa, ya orang maka suka bilang kayak gini, don't raise your voice, but raise your words. Artinya apa? Kita jangan meninggikan suara, apalagi berbicara dekat. Waktu itu saya dengan Ko Anton ketika di restoran itu, di lantai 3A. Saya masih ingat betul itu. Betul Ko Anton ya? Ko Anton kan tidak raise your voice, tapi raise your words. Ya, menyampaikan kepada saya, oh begini Dokter Po, kita baru buka di sini sekian lama, saya mendapatkan resep ini dari Jawa, ya kan saya makan kok enak banget, lalu saya bawa ke sini dengan suara yang sangat bagus, sangat enak didengar. Nah, inilah kenapa bisa menjadi sangat dekat. Dan sekaligus saya menjawab segmen yang ketiga nih, jadi biar lengkap ya Ko Anton ya. Ya, yang pertama tadi kan sudah nonverbal tuh. Bahasa tubuh, termasuk rambut, termasuk penampilan kita ini kan ya, 55%. Kemudian voice kita, 38%. Dan yang paling kecil itu adalah words atau verb, ya 7%. Jadi semuanya jadi 100%. Kata-kata yang Ko Anton gunakan pada waktu itu, walaupun persentasenya hanya 7% menurut ilmu komunikasi, tetapi kata-kata yang tidak berlebihan. Kata-kata yang tidak mengada-ngada. Saya suka bilang gini ke orang Ko Anton. Jika Anda jujur, ketika Anda mengatakan apa adanya, maka Anda setelahnya tidak perlu mengingat apa-apa.
Betul, Kuantan? Kalau Anda jujur, ketika Anda berbicara dengan siapapun, setelahnya Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Tapi kalau Anda tidak jujur, maka setelahnya ketika orang lain yang bertanya pada Anda harus mengingat sesuatu, bahkan mengarang-ngarang sesuatu. Betul kan Anda ya? Betul. Satu kebohongan harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Yes, persis. Nah karena itu maka saya katakan, Ko Anton memiliki itu ketulusan, keikhlasan yang sangat luar biasa. Kata-katanya apa adanya. Bercerita tentang mie yang Ko Anton bawa dari Jawa itu, saya kira kalau sekarang pun Ko Anton ceritakan, pasti akan sama. Karena disitulah kata-kata yang digunakan sama, kejujuran. Ya di situ. Kemudian intonasi yang Ko Anton gunakan sama persis seperti hari ini kita live. Ko Anton berbicara seperti ini. Persis kayak gini. Ada getaran-getaran ketulusan di dalam suara itu. Nah kadang-kadang orang bilang, bagaimana sih merasakan ketulusan suara? Gampang. Coba silakan Anda ketika menerima telepon, ya, Anda mengucapkan sebuah kalimat tanpa senyum. Dan setelahnya, Anda ucapkan kalimat yang sama dengan senyuman. Maka dia akan memberikan getaran yang berbeda. Suara tadi pun bisa dilihat, ya, bukan hanya didengar loh, bisa dilihat oleh mereka yang tidak melihat kita. Artinya apa? Suara itu bergetar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Ko Anton menggunakan busana yang rapi, layaknya menerima tamu dengan cara yang sopan, cara yang bagus, maka orang semuanya merasa nyaman. 3 hal komplit. Tidak ada lagi yang diragukan, semuanya berhasil. Gitu kira-kira Ko Anton. Silakan Ko Anton. Saya barusan rewind. Saya punya kenangan. Waktu itu saya pertama kali ketemu dengan Bapak, saya ini gemeteran, Pak. Iya. Saya gemeteran, kenapa? Kaget, Bapak mau datang ke tempat saya gitu kan. Saya nggak prepare. Pak Widi, sebenarnya saya coba, Pak Widi bilang, Pak nanti ini nih, saya bilang ayo Pak ikut gitu kan. Oh iya katanya, nanti saya mau bawa temen ya. Ya bawa temen, nggak apa-apa kan Pak, bawa temen gitu. Saya bilang iya ayo. Tapi kan saya nggak tahu, Pak dokter yang dibawa gitu kan. Waduh, saya sampai bingung. Saya masih kucek-kucek, saya masih bingung, masih antara percaya apa tidak. Saya ketemu Bapak ini di mimpi apa-apa gitu ya. Waduh, luar biasa, luar biasa. Tapi saya senang sekali. Yang banyak sering saya alami adalah ya tadi ketemu dengan orang yang sudah terkenal, sudah hebat, itu pasang dagu tinggi, Pak, gitu kan ya. Itu makanya begitu saya masih ingat, saya rasanya nggak banyak ngomong dengan Bapak karena saya kagum, Pak. Terhipnotis itu, bengong dengan Bapak. Pak mau makan apa Pak? Udah. Setelah itu saya ngeliatin gitu kan, luar biasa. Itu pengalaman yang terbawa-bawa terus gitu. Belakangan Pak, saya baru tahu bahwa Bapak ini adalah komunikator gitu ya. Yang tadinya saya kepikiran Bapak adalah penulis buku, motivasi, dokter. Pak, maaf Pak. Kalau saya mungkin masih terbatas. Menurut Bapak ada motivator di Indonesia yang punya gelar doktor, Pak? Ada ya mungkin ya. Saya belum pernah dengar, Pak. Saya belum pernah dengar. Malahan saya lebih banyak dengar adalah yang nggak lulus sekolah, Pak. Kayak saya cuma sampai SMA gitu. Saya banyaknya begitu, Pak. Makanya begitu ketemu Bapak itu di dalam saya punya imajinasi sudah, wah ini loh, waduh orang hebat gitu ya, mau datang. Dan waktu itu saya masih ingat. Jadi sekarang ya saya masih ingat. Warna batik kita sama gitu ya, nggak jadian. Betul, orange. Orange, yes. I remember.
Iya, iya. Nah, jadi kepada fansnya Pak Anton Teddy, saya sampaikan, cara Pak Anton Teddy yang baru dilakukan Pak Anton ini harus Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan orang yang baru Anda ketemu pertama kali utamanya. Kenapa? Memuji. Ya, artinya dalam arti konteks benar lah ya. Jadi jangan yang mengada-ngada, yang berlebihan. Memuji seseorang dalam konteks jujur itu akan menambah sebuah energi. Dia akan menjadi kopi. Artinya apa? Pembicaraan Anda dengan orang ini akan berjalan lama. Seperti Anda minum kopi. Ya, kalau Anda tidak pandai memuji, Anda tidak pandai membesarkan hati orang yang Anda ajak bicara, maka Anda tidak akan bisa seperti minum kopi. Artinya, bicara dengan orang tersebut tidak akan bisa lama. Itu dia. Jadi karenanya, maka Anda harus melakukan seperti yang barusan Pak Anton lakukan tadi. Yang saya tahu itu berasal dari ketulusan hatinya yang paling murni, yang benar-benar. Jadi kalau Anda pelit, katakanlah ya, Anda pelit memuji, kadang-kadang Pak Anton ada orang yang pelit memuji loh. Atau ketika orang dipuji, dia tidak memuji balik. Ini juga kurang bagus, Pak Anton. Nah, orang yang ketika Anda dipuji misalnya, katakanlah ya, tadi ada salah satu teman kita dari Surabaya itu Aldo Adera, ya, dia MC top. Kita bilang, kamu hebat sekali MC-nya, luar biasa, top. Nah, dia harus memuji balik. Oh, Pak Anton juga luar biasa loh. Saya dengar luar biasa ya, cabang dari TX Travel ini sampai lebih dari 250 di seluruh Asia Tenggara. Inilah dalam komunikasi yang dikatakan take and give communication. Jadi jangan kita dipuji orang lantas kita tenggelam akhirnya ke laut. Oh iya, saya kan hebat saya. Masa kamu nggak tahu saya ini orang hebat kok? Yo hebat ini. Ya kalau kayak gini kan kapan Anda balik memuji orang lain kan begitu ya, Bu Anton ya. Nah karenanya harus rajin memuji kembali utamanya ketika Anda bertemu orang untuk pertama kalinya. Karena pertama kali Anda memuji orang, Anda hanya bisa membuat kesan itu 30 detik pertama, Ko Anton. Ya, menurut teori. 30 detik pertama ini ketika Ko Anton bertemu dengan saya bertemu dengan Ko Anton pertama kali di lantai 3A itu, ya kan? Nah, saya harus ingat ada rumus 30 detik. Kalau saya salah memosisikan diri, saya membuat dagu saya tinggi seperti ini, ya, maka kesan pertama tadi akan merusak keseluruhan percakapan saya setelahnya, bahkan pergaulan saya dengan orang tersebut untuk selamanya. Bahaya sekali, Ko Anton. Jadi harus hati-hati. Gimana, Ko Anton? Luar biasa. Kadang-kadang banyak hal-hal yang kita tidak tahu kenapa. Ya. Tadi Bapak menjelaskan gitu ya. Ini loh, secara teori begini, prakteknya begini. Yes. Saya kadang-kadang nggak tahu kenapa ya. Misalnya contoh ini contoh pemilihan sinar, Pak. Yeah. Jadi kebetulan saya pada waktu tes IG Live begini, lalu saya belajar fotografi, lalu saya cari posisi. Saya maunya yang terang seperti begini. Bapak lihat saya kan terang banget gitu ya. Yes. Saya pakai lighting yang kalau ditanya bukan di studio, ini di kamar gitu ya. Tapi saya pilih. Tetapi saya tadinya tidak mengerti bahwa kenapa saya pengen tampil supaya kelihatan kinclong. Saya nggak pakai topi. ada sinar lagi gitu ya. Itu visual, Ko Anton. Iya. Itu jawabannya. Jadi saya kadang-kadang tidak mengerti. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan adalah voice. Suara level. Saya kadang-kadang merasa terganggu kalau ada orang ngomongnya setengah-setengah bisik gitu. Saya bilang, coba deketin, mesti keras. Ngomong itu mesti jelas. Kalau nggak jelas, saya bilang, kamu ini ngomong apa gitu ya. Nggak sadar. Nah, ini secara teori sudah jelas, scientific ini ternyata. Yes. Luar biasa. Jadi, Ko Anton, kalau lihat ya, Ko Anton walaupun belum membaca teorinya, Ko Anton tidak perlu baca teori.
Ya, Ko Anton mencari tempat yang terang, ya, kemudian dengan cukuran yang bersih, baju yang bagus, pemilihan warna baju juga penting, kan begitu. Ini semua diperhatikan, itu semua ternyata memenuhi apa yang di dalam komunikasi dikatakan, jika ingin menciptakan kesan pertama, Anda harus menata diri Anda, menata busana Anda, menata kata Anda, menata nada Anda, menata kata Anda. Jadi ini sangat penting, Ko Anton. Nah, Ko Anton sudah melakukan semuanya dengan sangat bagus. Maka kenapa jadi menarik? Kenapa jadi orang tertarik untuk melihat? Karena melihat penampilan kita yang tidak aut-autan, melihat kita terang, bukan gelap gulita, ya kan, di ruang yang kayak di gua-gua, tinggal kepalanya doang, ya kan? Atau bagaimana? Ini kan tidak memunculkan kesan yang bagus. Nah, gitu loh, itu Ko Anton. Jadi semuanya sudah pas. Silakan Ko Anton kalau ada fans Ko Anton mau tanya. Ini Pak Anton senang pakai baju Hawaii, pantai. Ini batik. Akhirnya nongol Pak Ponijan. Ya. Ikan beralonten. Ini saya awalnya nih Pak. Awalnya itu saya ngobrol begini, live IG ini hanya karena iseng, nggak ada kerjaan. Terus Bapak juga tahu saya selain jalan-jalan, kaki itu gatel, dan saya juga mulut saya itu gatel, Pak. Kalau nggak ngomong gitu kan. Saya 2018, 24 provinsi, 60 kota, Pak. Jadi kalau ditanya, luar biasa, minggu aja 50. Saya berarti lebih dari 1 minggu, belum lagi dipotong hari libur, peak season. Luar biasa. Nah, dari situ sebenarnya saya belajar. Jadi kalau saya udah biasa pergi keliling-keliling, selalu sekarang di rumah, Pak. Aduh, Pak, stres, Pak. Stres, Pak. Biasa ketemu istri cuma makan malam, Pak. Sekarang makan pagi, makan siang, makan malam, tidur, bangun, sampai itu. Aduh. Problem kedua muncul, maaf nih Pak, curhat gitu Pak, nanti Bapak biar analisa. Problem kedua adalah istri masak. Dia kesulitan cari bahan bakunya Pak. Biasa masak ke pasar, sekarang nggak boleh ke pasar. Begitu keluar aja dari kompleks, ini. Iya betul. Tadi ada gangguan. Ya, benar. Nah, ini Bandar Sepatu 26. Saya hobi jalan-jalan juga. Semoga mengikuti jejak Pak Anton. Oh, kalau saya pakai sepatunya yang sama. Ini Bandar Sepatu, Pak. Banyak sepatunya. Nah, luar biasa ya. Setelah minggu pertama, minggu kedua saya mulai cari kegiatan. Dan salah satu yang saya perhatikan adalah ternyata online. Saya mulai belajar Zoom. Saya coba di Facebook Live. Saya mau YouTube nggak bisa, lalu saya ketemu dengan IG Live ini cukup gampang. Saya pakai tripod, posisi belakang bersih, udah jalan 1-2 hari, Pak. 1-2 hari iseng kan, Pak. Satu pengen tahu ada yang muji nggak gitu ya. Nggak ada yang muji, udah besok nggak ngomong lagi gitu kan. Nggak taunya begitu ngomong, Pak besok sama siapa ngomongnya? Aduh belum, ya atur lagi Pak, bener Pak, ngomongnya mesti yang begini. Mulai, kriterianya mau apa? Satu, mau cari orang yang ngomongnya positif. Nah, makanya Dokter Po kan orangnya positif gitu kan. Kenapa saya bilang mesti cari orang yang positif? Sebab kita pusing ngeliatin TV, orang meninggal, di sini begitu, di situ begitu. Belum lagi sekarang ada begal. Jadi kriminal menambah, jadi menyebarkan ketakutan gitu Pak. Nah dari situ mulai minggu pertama itu saya sehari 2 kali Pak. Minggu kedua sehari 4 kali. Ini minggu ketiga Pak. 6 kali Pak. Ada yang 6, ada yang 7. Waduh. Luar biasa. Ya?
Bapak lihat kan saya bergairah sekali gitu kan, nggak lemas Iya, gitu betul. kan. Ini yang kelima ya Pak, maaf. Cerah. Enggak, saya masih semangat gitu kan. Masih ada 2 lagi Pak setelah ini gitu ya. Waduh, seneng, saya seneng. Dari sisi komunikasi, menurut Bapak apa? Kenapa saya disemangatin sama teman-teman, saya makin semangat gitu. Menurut Bapak kenapa tuh Pak? Iya, jadi untuk teman-teman yang sudah masuk di sini, apa yang tadi Pak Anton katakan itu, ini artinya adalah kenapa Ko Anton tadi bisa punya wajah yang fresh seperti ini. Ya, ini analisa benar ya. Jadi kalau tidak benar ini kan kita sebagai ilmuwan bahaya juga. Ya, menjerumuskan orang ya. Benar ya Ko Anton ya. Nggak baik, nggak boleh. Ilmuwan nanti bisa dicabut dokter saya ini. Nah, kenapa? Ko Anton 5 kali live sampai nanti 7 kali hari ini ya Ko ya. Betul ya? 7 kali ya. Kenapa bisa tetap seperti ini? Karena Ko Anton ini menyampaikan kata-kata, menyampaikan ilmu yang berupa kata-kata tadi, itu secara tulus. Memang niatnya berbagi, bukan cari uang. Makanya ketika Ko Anton tadi mengatakan, yuk kita bahas tentang program kamu, tentang public speaking. Saya bilang enggak. Itu nanti saja, saya punya program yang lain. Kan gitu ya. Dan saya juga tidak mempromokan di sini. Kan gitu Ko Anton ya. Karena kita berbagi tulus saja. Kita berbagi ikhlas saja. Sudah, apa yang kita bisa bagi, kita bagikan kepada orang lain. Kan begitu. Itu yang paling penting. Kenapa bisa Ko Anton makin semangat dari pertama 2, 4, 5, hari ini 6, 7, dan seterusnya. Kenapa bisa? Karena memang setiap kata-kata teman-teman yang masuk ke sini memberikan motivasi. Bagus Pak Anton, terus Ko Anton, cari ini. Ini kan pujian. Ini kan apresiasi. Kalau sesuatu yang diberi apresiasi, maka dia seperti mendapatkan sebuah suntikan energi. Dia mendapatkan tambahan bahan bakar, sehingga dia bisa membakar semangatnya lagi, sehingga bisa tiap hari live. Maka saya juga bingung tadi ya, sempat saya intip sebentar, Ko Anton ya, dari pagi jam 10 sudah nge-live. Betul 9. Ya? Jam dari 9. Jam 9 sudah nge-live. Iya kan? Saya lihat, luar biasa kok bisa seperti ini. Jawabannya adalah karena ketulusan. Orang yang tidak tulus, orang yang di kepalanya cari duit terus-menerus. Tanpa ingat berbagi, maka biasanya dia tidak akan bisa memiliki wajah yang akan kita lihat secara visual seperti yang hari ini Ko Anton sudah tampilkan. Itu analisanya Ko Anton. Luar biasa. Ini ada pertanyaan. Ya. Dari W23, topik yang menambah wawasan banget. Terima kasih Pak Anton, Dr. Po, idola saya sejak lama. Tuh kan, bukan cuma saya aja yang mengidolakan Bapak. Ada juga yang idola ikut nih Pak. Pak Anton yang baik hati. Oh ini, rahasia sukses Bapak itu seperti apa? Nah, boleh saya ya, saya sampai satu titik awal saya tanya kepada papa saya punya toko jualan elektronik di Sukabumi, Pak, kota kecil. Dari Jakarta ini kurang lebih kalau sekarang bisa 5 jam. Kalau naik kereta api lebih dekat tapi mulai dari Bogor. Papa saya tanya ke saya, "Kamu tidak mau terusin usaha Papa, kamu mau jadi apa?" Saya bilang saya mau jalan-jalan. Terus Papa tanya, "Kalau jalan-jalan itu perlu duit. Harus orang banyak duit baru bisa jalan-jalan. Kamu nyari duitnya gimana?" Saya bilang waktu itu SMP. Karena saya sedang merayu papa saya mau sekolah ke SMA, SMK Pariwisata. Dulu namanya belum SMK, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Yang pertama SMK Pariwisata di Indonesia. Di Sarinah belakang, Pak. Lalu saya bilang, saya sekarang belum tahu bagaimana caranya saya bisa jalan-jalan, lalu harus cari duit juga. Yang dalam pikiran saya adalah saya pengen jalan-jalan, itu saja. Jadi sampai hari ini, Pak, kalau orang tanya, bagaimana Pak Anton mau mencari, bagaimana rahasia sukses mendapatkan income? Di dalam semua bisnis saya, yang diutamakan, saya selalu mikirnya bukan soal income-nya. Income itu bonus buat saya.
Tetapi begitu saya bisa mendapatkan, misalnya pada waktu saya menfranchise-kan TX. Tadi sebelumnya tadi Pak jam 2 adalah franchisee saya. Dia sudah ikut saya adalah sejak 2004 Pak. Sampai hari ini. Dia mengatakan, Pak Jimmy mengatakan, orang yang beli franchise itu adalah berbeda dengan orang yang beli franchise TX. Orang beli franchise TX udah masuk 5 tahun, nggak mau keluar lagi. Kenapa? Dia bilang, karena Pak Antonnya. Saya merasanya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi tadi Pak Dokter udah bilang bahwa penampilan, semangat, dan tadi Pak Jimmy berulang kali mengatakan, sebab saya juga melihat dia termasuk orang yang luar biasa. Bayangin, ini lagi zaman segini, kalau bisa ada bisnis, ambil buat sendiri dong Pak. Tapi dia enggak Pak, dia ngajakin, ayo kita bisnis. Siapa yang mau dibantu? Dan dia mau membagikan satu fixed income per bulan dengan kriteria tertentu tentunya 7 sampai 20 juta. Saya bilang lagi zaman susah begini masih mau. Saya tanya, kenapa begini? Dia bilang, saya belajar dari Pak Anton. Saya lagi bingung belajar. Kenapa? Gitu kan. Saya awalnya tidak mengerti. Sekarang saya baru mengerti. Tadi Bapak terangkan, oh itu. Orang itu belajar itu kan nggak perlu diajarin kan Pak? Betul. Word. Betul. Voice. Betul. Gitu kan. Gitu. Betul. Wah. Ini pencerahan. Ini pencerahan. Iya, iya. Oke. Keren Mbak. Ini ada jadi yang mau. Iya. Iya. Keren. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi teman-teman, jadi seperti yang Pak Ko Anton tadi katakan itu benar. Kadang-kadang kalau Anda bisa menjual kepada orang sebuah produk yang dia tidak butuhkan, Anda orang hebat. Sama seperti yang tadi Ko Anton baru katakan. Kenapa saya bisa bertahan? Ko Jimmy bisa bertahan sejak 2004 sampai hari ini di TX Travel. Apa faktornya? Ko Anton. Jadi ibaratnya Ko Anton itu jual apapun, orang yang sudah terkesan dia dari sisi komunikasi yang tadi saya sampaikan, dari sisi kata, dari sisi suara, dari sisi bahasa tubuh, dia akan fanatik. Apapun yang dijual, orang yang mengagumi kita akan beli. Saya kasih satu contoh Ko Anton untuk melengkapi cerita tadi. Ko Anton mungkin ingat AirAsia. AirAsia yang punya adalah orang Tony Fernandes dari Malaysia, betul ya? Tony Fernandes sebelumnya Ko Anton pernah tahu riwayatnya bukan? Tony Fernandes itu adalah orang yang bergerak di dunia musik kan ya? Betul ya Ko? Di label musik, ya recording company. Ko Anton tahu ketika beliau ingin memasukkan AirAsia ke Indonesia, yang dicari siapa? Adalah orang yang tidak punya latar belakang pesawat. Oh ini dunianya Ko Anton ini. Saya mesti banyak belajar. Saya lupa. Saya sedang berhadapan dengan orang yang banyak pesawat ini. Nggak, saya hanya mengingatkan saja Ko Anton ya. Kan untuk teman-teman kita yang sudah masuk di sini. Betul ya Ko Anton ya? Yang dicari adalah orang yang tidak punya latar belakang di dunia traveling. Di dunia perpesawatan. Ya kan begitu. Dan dapatlah temannya siapa Ko Anton? Temannya itu adalah orang yang bergerak di dunia musik. Saya tahu beliau, saya kenal baik beliau, saya dengan beliau marganya sama-sama marga Liau, ya kan? Kemudian satu komunitas juga, sering beracara bersama juga. Beliau bercerita, saya tidak mengerti, tapi karena saya teman baiknya Tony Fernandes dari Malaysia itu, saya adalah bosnya Musika Studio di Indonesia. Siapa yang tidak tahu Musika Studio Ko Anton di Indonesia? Betul ya? Yang mengerti musik utamanya. Nah, jadi yang dicari adalah Pak Senjaya. Pak Senjaya inilah yang dicari untuk menjadi partnernya, salah satu partnernya ya Ko Anton ya, untuk AirAsia Indonesia. Artinya apa? Yang Ko Anton bilang. Jika Anda, teman-teman kita bersama hari ini yang masuk di sini, jika Anda ingin membuat orang terkesan kepada Anda secara positif ya, maksudnya ya, lakukan seperti yang tadi Ko Anton katakan, contohkan dalam hidupnya, lakukan seperti yang sudah Tony Fernandes lakukan
terhadap temannya yaitu Pak Senjaya di Indonesia, Pak Senjaya Wijaya di Indonesia. Jadi orang itu terkesan dengan kita bukan karena ketinggi hatian, bukan karena kesombongan, bukan karena keangkuhan. Kalau saya gunakan dalam konteks komunikasi, orang terkesan dengan kita bukan karena kata-kata kita yang tinggi, bukan karena suara kita yang tinggi, bukan karena sikap kita yang angkuh. 3 ini bertolak belakang. Kalau mau sukses seperti idola kita hari ini, Pak Anton Teddy, yang sudah di hadapan kita bersama ini, di dunianya tentunya, di dunia traveling ini, maka ketiga ini harus kita hindari yang tadi. Betul kok Anton ya? Nah sebaliknya, harus yang kita lakukan apa? Kita harus belajar berbicara dengan kata-kata yang tulus, kata-kata yang jujur dan benar, bukan bohong, supaya Anda tidak capek mengingat-ingat tadi ngomong sama si A apa, kepada si B apa, kepada si C apa, capek kita mental kita ini, ya Anda harus jujur. Yang kedua, ketika berbicara dalam jarak dekat, jangan terlalu sering berteriak-teriak, ya. Karena kenapa? Kalau dekat kan tidak perlu teriak-teriak. Nah kalau seperti ini, ya kan, orang terganggu, Ku Anton, ya kan. Jadi saraf kuping dia terganggu kalau kita teriak-teriak, karena duduknya di samping misalnya, ya kan, suara kita. Dan yang ketiga paling penting dari ketiga komponen ini, suara, kata-kata, suara, dan bahasa tubuh adalah bahasa tubuh. 55% yaitu apa? Ketika duduk, jangan biasakan Anda, tadi saya sudah contohkan kepada Ko Anton ya, mengangkat tangan, membuat tangan seperti ini pertama kali. Kemudian duduknya berselonjor begini, ya kan? Ya, hal-hal seperti ini kelihatan sepele tapi percayalah, kalau Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda akan bisa. Apalagi tadi ada yang bilang, saya pengen seperti Pak Anton lah, nanti jalan-jalan terus, usahanya jalan-jalan terus, bisa ke sana kemari, lakukanlah itu semua dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Pak Anton, mudah-mudahan bermanfaat hari ini kita ya. Keren banget. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit nih Pak. Ya. Kurang lebih ada 5 menit. Ya. Saya ketemu dengan, saya banyak melatih tour leader. Banyak melatih tour leader. Saya selalu memberikan satu patokan. Bahwa satu, saya bilang penampilan sopan, rapi itu pertama. Kedua, di dalam rapihnya berpakaian, termasuk ke pantai, termasuk kadang-kadang kita ada acara di kolam renang misalnya. Saya bilang, satu, selama kamu tidak masuk ke kolam renang, kamu tidak boleh pakai baju berenang dan tidak boleh pakai celana pendek dan tidak boleh pakai sandal jepit. Harus pakai sepatu, harus pakai celana panjang, dan baju itu harus ada kerahnya. Saya waktu itu tidak tahu kenapa saya ngomong begitu. Nggak tahu. Saya pikir apa gitu kan. Ternyata saya mulai melatih kurang lebih sekitar 12 tahun. 12 tahun. Biasa. Sekarang itu TX Travel adalah satu-satunya travel yang paling banyak punya in-house tour leader. Dulu saya merekrut dari nol, mereka nggak punya background sebagai tour leader, saya ajarin dan lain sebagainya. Karena satu hari pernah kita sebenarnya seringkali memakai adalah freelance tour leader, tapi freelance tour leader ini pada waktu peak season ya tentunya travel besar yang sudah blok dulu. Saya harus membangun dari awal. Dulu nggak dilihat Pak. Tapi sekarang, kalau dalam satu pesawat ada tour leadernya TX, termasuk tour leader yang freelance, yang senior, itu bisa datang dan tanya, kamu acaranya kemana? Tujuannya cuma satu, jangan bentrok. Karena apa? Saya mengatakan lagi, penampilan ini harus menyenangkan. Betul. Kita walaupun di rumah ribut besar dengan istri, muka harus senyum, saya bilang senyum. Dan pada waktu makan, inilah waktunya kita servis. Jangan duduk dulu, servis. Kasih minum, kasih
Sendok garpu biasanya itu yang kekurangan di dalam, apalagi kalau ke China itu kan Bapak tahu sendiri, sendok garpu nggak ada. Terus kita pengennya minum air es gitu, kita pengennya ada cabe, hal-hal yang kecil. Tour leader harus bergerak dulu, saya bilang. Ini ternyata belakangan kalau ditanya tadi body language, kata-kata tentu mereka bisa sopan segala macam. Tapi kan kadang-kadang body language itu nggak kelihatan. Gitu ya. Terus pakaian, pakai baju aja saya bilang harus ada kerah. Itu SOP gitu. Sekarang saya melihat, wih, ini ternyata nanti saya akan tulis nih Pak. Kata dokter Po, ini jangan salah nih. Saintifiknya udah jelas gitu ya Pak ya. Thank you banget Pak. Ini luar biasa, luar biasa. Banyak yang dengar juga ini dari bidang travel, banyak dari pariwisata. Ini ada tadi yang saya sepintas ngelihat adalah Mas Dipta. Itu Mas Dipta ini luar biasa. Saya siaran 5 kali, hari ini udah 5 kali ikut saya. Dia tanya luar lagi, biasa. Pak, gimana lagi katanya? Ayo, saya bilang, buset. Itu dari Jogja Pak, dari Jogja. Lalu ada yang tadi dari Makassar, tadi ada dari mana Padang gitu ya, luar biasa ya? Saya seneng karena merasa ada manfaatnya. Kalau enggak kan nggak ada apa ya Pak ya, kalau orang kan tanya, Pak bagaimana sih, kenapa sih jalan-jalan seneng? Karena jalan-jalan itu ada endorfin, hormon kan. Betul. Saya seneng ada hormon happiness gitu kan. Nah ini pun saya mendapatkan hormon endorfin juga muncul gitu. Seneng ketemu Bapak, kita ketawa-ketawa, nggak tegang. Bayangin ya Pak, kalau kita lihat TV Pak, aduh tegang Pak, tegang. Yang meninggal berapa gitu kan, PSBB di mana, polisi menangkap berapa, ini cerita begitu, aduh. Iya benar. Pak, kasih kita semangat Pak. 3 menit terakhir. Iya, baik. Sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ko Anton yang sudah memberikan saya kesempatan ke Tiongkok waktu itu tahun 2007 ya. 2017 maksudnya. Ya, ke Changjiajie waktu itu sama Feng Huang, sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya diberi kesempatan memberikan motivasi di pesawat waktu itu kepada penumpang yang penumpang yang dicharter oleh TX Travel. Saya diundang sebagai motivator di pesawat, ya memberikan motivasi di pesawat, dan setelah di pesawat turun lagi memberikan motivasi di bus. Kan dibagi menjadi 5 bus ya. 5 bus, saya mendapatkan 1 bus, jadi di bus pun saya motivasi. Dan ketika kembali ke Indonesia, saya diganjar dengan sebuah penghargaan dari Muri sebagai motivator pertama yang beraksi di dalam pesawat dan di dalam bus. Terima kasih banyak Pak Anton. Itu sebelum saya lupa ya. Nah oke. Baiklah, sebagai closing statement ya Pak Anton ya. Sebagai closing statement saya ingin mengatakan bahwa jika dalam suasana seperti ini, ya suasana yang sangat stres di mana-mana orang banyak yang tidak mendapatkan makanan, ya banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, pekerjaan pun banyak yang di cut off dan seterusnya, belajarlah untuk selalu berucap positif. Ketika ada teman kita mengeluh, ingat 3 prinsip tadi tetap kita gunakan. Ya, gunakan kata-kata yang positif, ya kan? Ayo, kamu pasti bisa. Yang lebih susah dari kamu banyak kok. Kamu sekarang masih bisa nge-live. Kamu sekarang masih bisa mendengar, melihat kami berdua di sini. Ya kan? Kamu lihat mereka yang tidak bisa makan sama sekali. Jadi artinya kita berikan motivasi kepada orang yang sudah down pada kondisi ini. Secara kata-kata pilihlah yang positif, konstruktif, yang membangun, yang motivasional. Jangan seperti yang tadi Ko Anton katakan, jangan berikan, hati-hati loh, yang udah mati makin banyak loh itu. Nah, ini kan menambah orang, ya kan ya Ko Anton ya, tidak menambah semangat dia hidup. Itu satu. Yang kedua, ketika memberikan motivasi, gunakan kata-kata, gunakan nada suara yang pas. Jangan seperti Anda memarahi orang. Kenapa marah itu sulit masuk kepada orang yang dimarahi? Karena intonasi suaranya tidak dikontrol. Intonasi suara tidak dikendalikan. Ketika Anda mengendalikan suara Anda ketika walaupun Anda marah dalam pengertian memberikan nasihat, seperti Ko Anton tadi memberikan nasihat kepada teman-teman di travel dulu, di TX Travel, itu kan dengan suara yang memang sudah diatur, ada pengendalian. Ya, kalau kita marah tanpa ada pengendalian suara, maka orang yang mendengar kita sebagus apapun kata-kata itu, dia tidak akan bisa terima. Karena itu gunakan intonasi suara yang pas ketika memberikan semangat kepada orang.
kamu bisa kok. Tetangga saya kemarin saja, ya, yang sulit kayak begitu saja dia survive kok. Apalagi kamu sekarang seperti ini, kamu pasti bisa. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bahasa tubuh. Ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan meremehkan orang. Mata kita ini, salah menempatkan mata pun bisa menjadi dianggap merendahkan orang loh. Hati-hati loh. Ketika Anda memberikan motivasi kepada orang, bertemu tatap muka nanti suatu saat misalnya. Jangan menatap orang, melihat orang dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Orang itu nggak nyaman. Dia pasti merasa direndahkan. Nah, hal-hal seperti ini kelihatan sepele. Tetapi kalau Anda sudah mengerti hari ini, saya bersyukur diajak Kuanton berbagi hari ini. 3 hal ini Anda praktikkan dengan sangat baik. Maka orang yang Anda motivasi dengan kata-kata yang tulus dan bagus. Dengan intonasi suara yang pas. Dengan bahasa tubuh yang memang sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ketika Anda mengatakan, ayo semangat, gunakan bahasa tubuh yang pas. Ya, kamu pasti bisa naik level. Ini kelihatan sederhana seperti ini. Tetapi ini semua akan menjadi sebuah kombinasi yang sempurna dalam ilmu komunikasi. Bahwa Anda pasti akan bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dan dia bangkit menjadi seseorang yang meskipun kondisi yang susah, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih banyak, Kuanton, atas kesempatannya. Thank you. Kasih tepuk tangan, aplaus, luar biasa nih Pak. Waduh, senang banget. Ini saya rekor nih Pak. Tadi udah sampai 80-an nih Pak. Wah, keren. Pak, terima kasih. Saya off dulu karena sebentar lagi, setengah jam lagi saya on lagi Pak. Baik. Thank you Pak. Terima kasih banyak, thank you teman-teman. Thank you semua. Salam ulang tahun buat Randy. Thank you, terima kasih Pak Anton. Thank you. Thank you. Thank you.